Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam. Dan kisah yang akan sama-sama kita dengarkan kali ini adalah kisah dari sesosok entitas bernama Pinot dan Maya. Karena kebetulan Pinot dan Maya ini adalah adik kakak kandung, jadi memang residual memori mereka yang akan saya ceritakan ini, saya jadikan satu dalam kisah yang kita tayangkan malam hari ini. Tapi sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para entitas yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan cerita dan keberadaan mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa menebarkan energi yang positif. Dan ya, Pinot serta Maya ini adalah entitas yang lain terakhir kehidupannya sekitar tahun 40-an awal. Mereka adalah adik kakak kandung dan merupakan anak yang memiliki darah asli orang-orang Belanda. Tapi meskipun Pinot dan Maya ini adalah anak-anak Belanda, mereka lahir, kemudian berkembang, sampai kemudian mereka ini meninggal dunia, itu betul-betul di Indonesia. Jadi terlepas dari casing mereka, penampilan secara luar mereka ini betul-betul bule, tapi sebenarnya jauh di dalam diri mereka itu benar-benar Indonesia. Bahkan ketika mereka bicara pun, kalau misalkan kalian bisa mendengar suara mereka ini cara bicaranya itu ada logat tertentu yang cukup medok dan agak berbeda dari keluarga Belanda kebanyakan pada saat itu ya. Di zaman tersebut, Pinot dan keluarganya ini termasuk salah satu keluarga Belanda yang memiliki kedekatan tersendiri dengan warga-warga pribumi, utamanya tetangga mereka. Karena memang orang tua Pinot dan Maya ini tidak pernah membeda-bedakan anak-anak mereka ini harus bermain dengan siapa gitu ya. Yang terpenting adalah Pinot dan Maya ini memang merasa senang bermain dengan teman-teman mereka, mau mereka orang pribumi atau mau mereka orang Belanda, itu dibebaskan. Jadi memang ada beberapa residual memori yang tertinggal di dalam diri Pinot dan juga Maya yang terkadang menunjukkan bagaimana keakraban mereka ketika sedang bermain dengan teman-teman mereka yang berasal dari warga negara Indonesia. Karena ketika hidup dulu, Pinot dan keluarganya ini tidak tinggal di sebuah perumahan yang khusus hanya orang-orang Belanda aja gitu. Enggak, mereka campur jadi satu. Dan karena saking akrabnya dengan teman-temannya yang orang Indonesia, terkadang Pinot dan Maya ini sering membawa teman mereka itu untuk bermain ke rumah. Dan orang tua Pinot, terutama ibunya ya, kita sebut saja namanya adalah Annie, juga merasa senang kalau misalkan anak-anaknya membawa teman ke rumah, karena kan suasananya jadi rame gitu. Kemudian anak-anak mereka juga nggak perlu keluar rumah untuk bermain. Dan biasanya setiap kali Pinot dan Maya ini membawa teman mereka bermain di rumah, ibu mereka ini akan membuatkan makanan cemilan. Jadi kayak sengaja bikin kue untuk disajikan kepada teman-teman mereka. Itulah mungkin kenapa Pinot dan Maya ini bisa dibilang menjadi salah satu anak yang difavoritkan oleh teman-teman mereka di sana. Apa yang terlihat dari residual memorinya Pinot dan Maya ini memang menunjukkan bahwasanya orang tua mereka ini bukan tipe-tipe orang tua yang kaya raya banget atau gimana. Tapi memang kalau secara kehidupan mereka ini tidak kurang ya, cukup lah gitu. Apalagi Pinot sendiri bilang setidaknya setiap kali dia ataupun adiknya meminta orang tuanya untuk jalan-jalan, untuk minta dibelikan mainan, itu setidaknya orang tuanya masih bisa memenuhi. Dan pada saat itu rumah mereka juga termasuk sederhana ya, bukan rumah yang gedung yang mewah. Sekarang giliran kita sedikit membahas mengenai orang tuanya Pinot dan Maya, tapi melalui residual memorinya Pinot dan Maya ya. Jadi saya memang tidak bisa menjelaskan secara detail karena memang sayangnya saya tidak bisa menemukan residual energi dari ayah ataupun ibu Pinot. Yang kita sebut saja di sini nama ibunya adalah Annie dan nama ayahnya adalah Jimmy. Kalau untuk ibu Pinot dan Maya, sebenarnya beliau hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi apa yang terlihat dari residual memorinya Pinot maupun Maya yang mungkin sering memperhatikan ibu mereka, Annie ini salah satu perempuan yang saya bilang cerdas. Kemudian dia memiliki wawasan yang luas. Bahkan memang beberapa kali Pinot juga sering mengetahui ayah mereka itu sering meminta pendapat, sering sharing kepada si Annie. Jadi memang sedikit banyaknya Annie ini kayak memiliki peranan penting di dalam kehidupan Jimmy. Bahkan ada beberapa residual memori yang menampakkan situasi ketika Jimmy ini sering bertukar pikiran gitu ya bersama Annie di ruang tengah. Kebanyakan itu di saat sudah malam. Dan biasanya pembicaraan tersebut akan selesai ketika Maya ini akan datang merengek ke arah Annie untuk minta dikelonin, minta ditemenin tidur. Kemudian berbicara tentang sosok Jimmy yang merupakan ayah dari Pinot dan Maya. Sebenarnya kalau secara detail
saya tidak bisa menebak pekerjaan beliau itu apa ya. Tapi kalau yang terlihat dari residual memori Pinot dan juga Maya, sepertinya Jimmy ini memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan konsultasi. Jadi saya nggak mengerti apakah beliau ini konsultan atau bukan dalam bidang pemerintahan atau swasta. Dan sepertinya juga Jimmy merupakan salah satu orang penting ya yang pada saat itu kemampuannya digunakan oleh beberapa pihak yang berasal dari orang-orang Belanda, karena terlihat beberapa kali Jimmy ini seperti memberikan masukan-masukan tentang pandangan-pandangannya gitu kepada orang-orang yang datang kepada dia. Dan secara penampilan pun Jimmy ini sangat sederhana ya. Meskipun pada saat itu di zaman tersebut dia sudah memiliki sebuah mobil, tapi kemana-mana Jimmy ini lebih suka untuk naik sepeda dengan kaos oblongnya. Dan secara perawakan pun Jimmy ini adalah seseorang yang badannya kurus tapi tinggi. Dan sebenarnya di sini yang menjadi titik masalah dari kisahnya Pinot dan Maya, karena begini ya, kisah Pinot dan Maya ini kan terjalin menjadi satu dengan ayah dan ibunya. Tapi pada saat ini saya masih belum bisa menemukan sosok residual energi dari ayah dan ibunya mereka. Jadi memang apa yang akan saya ceritakan nanti kepada kalian itu betul-betul murni dari segala sesuatu yang bisa saya lihat melalui residual memorinya Pinot dan juga Maya. Jadi semisal nanti ada sesuatu yang kurang detail atau bagaimana ya saya minta maaf, karena memang segala sesuatu itu ada keterbatasannya. Dan di dalam komunikasi kami, Pinot sendiri menyatakan bahwa dia sendiri tidak tahu apa yang menjadi alasan pada akhirnya waktu itu ayahnya ini dimusuhi oleh orang-orang Belanda. Jadi yang awalnya ketika si Pinot ini melihat ayahnya sangat akrab dengan kolega-koleganya yang orang-orang Belanda gitu. Mereka sering main ke rumah, kemudian anak-anak mereka juga sering main bersama Pinot dan juga Maya. Tapi di suatu hari tiba-tiba saja semua hal tersebut seperti berhenti. Bahkan pada saat itu Pinot dan Maya ini kayak mendengar selentingan-selentingan dari teman-teman mereka, dari sekitar mereka yang mengatakan bahwasanya pada saat itu Jimmy itu ya memang menjadi musuhnya orang-orang Belanda. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, salah satu faktor yang kemudian membuat Jimmy ini tidak disukai lagi oleh orang-orang Belanda pada saat itu adalah karena perbedaan pendapat. Kemungkinan besar paham yang dianut oleh ayahnya Pinot pada saat itu berseberangan dengan paham yang waktu itu dianut oleh orang-orang Belanda. Apalagi pada saat itu kan kenalan-kenalan Jimmy itu kebanyakan adalah orang-orang yang berhubungan dengan pemerintahan. Dan melalui residual memorinya Pinot sebenarnya jauh sebelum ayahnya ini dimusuhi oleh orang-orang Belanda, dia ini sering melihat ayahnya kedatangan tamu-tamu ke rumah. Jadi tamu-tamunya itu adalah orang-orang Belanda. Dan kenapa kejadian tersebut terekam dalam residual memorinya Pinot dan Maya? Karena memang mereka berdua ini kan sering berada di rumah gitu ya. Dan ketika ada tamu yang datang ke rumah mereka, kebetulan Pinot inilah yang sering membukakan pintu untuk mereka. Jadi ibaratnya Pinot itu bahkan sudah hafal dengan wajah dari masing-masing tamu yang sering main ke rumah mereka. Tapi ketika kemudian situasi berganti, ayah mereka dimusuhi, Pinot bersaksi bahwa mulai saat itu dia sudah tidak pernah lagi melihat ada tamu-tamu yang berasal dari orang Belanda itu datang ke rumahnya mereka. Bahkan beberapa waktu sebelum kemudian Jimmy ini dimusuhi oleh kolega-koleganya, Pinot ini sering menyaksikan ada beberapa tamu yang pulang dari rumah mereka itu dalam keadaan marah-marah, dalam keadaan ngoceh-ngoceh dan bentak-bentak Jimmy begitu saja. Dan tentu saja hal tersebut sempat membuat Pinot ini merasa penasaran ya, karena perubahannya begitu drastis. Pinot sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Jimmy, tapi sayangnya memang Jimmy ini tidak pernah terlalu banyak bicara tentang hal-hal yang dia rahasiakan. Jadi sampai saat itu pun Pinot sama sekali tidak tahu apa alasan dari keluarganya dimusuhi oleh orang-orang mereka sendiri. Dalam komunikasi kami secara sederhana, Pinot ini bilang, waktu itu keinginannya simple ya. Dia cuma pengen hidup tenang dan bahagia bersama adik dan orang tuanya. Dia nggak pernah peduli kenapa orang-orang memusuhi keluarga mereka. Yang terpenting bagi Pinot waktu itu adalah dia dan keluarganya tidak berbuat salah kepada orang-orang tersebut. Tapi yang namanya kehidupan, kita harus bersosialisasi setiap harinya. Mau tidak mau, Pinot dan Maya ini kemudian mulai merasakan bahwa bukan hanya ayah mereka saja yang dimusuhi oleh orang-orang Belanda, tapi mereka juga. Jadi Pinot yang pada saat itu usianya paling sekitar 12 tahunan, kemudian Maya yang usianya paling sekitar 9 tahunan, itu dijauhi oleh teman-teman mereka, baik teman-teman mereka yang ada di sekolah maupun teman-teman sepermainan mereka, tapi yang orang-orang Belanda ya. Dan awalnya Pinot sendiri sama sekali tidak menyangka bahwa alasan mereka berdua ini dijauhi oleh teman-teman mereka itu karena ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh sang ayah. Dan Pinot bilang ketika dia dan Maya ini dijauhi oleh teman-temannya di sekolah, mereka berdua ini berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut, karena bagi mereka ya sudahlah, yang terpenting adalah kita masih punya teman
teman-teman yang lain ketika kita pulang dari sekolah. Dan bagi Pinot sendiri, dia merasa jauh lebih senang, jauh lebih bahagia ketika dia bermain dengan orang-orang yang memang bisa menerima dia dan keluarganya apa adanya. Karena menurut Pinot ya, anak-anak lokal, anak-anak pribumi itu jauh lebih tulus kepada mereka. Ibaratnya gini loh, kalau mereka mau main ya udah main aja, mereka nggak mencampur adukan urusan orang tua mereka dengan urusan mereka sendiri. Dan pola pikir Pinot pada saat itu memang menjadi salah satu hasil dari saran yang selama ini diberikan oleh Jimmy dan juga Annie kepada anak-anaknya. Jadi ibaratnya orang tua mereka ini bilang, ya sudahlah, berteman saja kepada siapapun yang mau berteman dengan kalian. Kalau misalkan teman kalian ada yang tidak mau berteman dengan kalian, ya udah nggak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tidak pernah membuat masalah dan kita tidak memusuhi mereka. Dan sebagai seorang anak-anak ya, Pinot dan Maya ini tentu tidak terlalu mengikuti perkembangan tentang pekerjaan ayahnya pada saat itu. Karena bagi mereka itu adalah urusan orang tua ya. Dan kebetulan orang tua Pinot dan Maya ini bukan tipe-tipe orang tua yang mau menceritakan segala sesuatunya kepada anak mereka. Tapi entah bagaimana prosesnya gitu ya, lama-kelamaan ketika si Pinot dan Maya ini mulai memperhatikan keseharian dari ayah dan ibunya, Pinot mulai menyadari bahwasanya sepertinya Jimmy ini mulai memiliki lebih banyak teman orang-orang pribumi. Jadi yang sering datang ke rumah mereka untuk bertamu, untuk berkonsultasi kepada Jimmy, itu bukan lagi orang-orang Belanda, melainkan orang-orang pribumi. Dan kata Pinot ya, rata-rata yang pada saat itu kemudian datang ke rumah mereka untuk bertemu dengan Jimmy, itu adalah orang-orang penting. Kenapa Pinot bisa bilang mereka adalah orang-orang penting? Karena memang mereka ini menggunakan seragam yang rapi, penampilannya rapi lah gitu ya. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang datang menggunakan mobil. Karena perlu kalian ingat, di zaman itu tidak semua orang itu bisa mengendarai mobil, bisa memiliki mobil. Rata-rata orang yang berkemampuan untuk memiliki mobil di zaman tersebut kan kalau misalkan bukan orang kaya, ya paling tidak jabatannya memang tinggi setara Demang. Dan salah satu hal yang paling disukai oleh Pinot dan Maya ketika mereka ini kedatangan tamu yang berasal dari orang-orang lokal, orang-orang pribumi gitu kan ya, adalah mereka ini selalu membawa buah tangan untuk Pinot dan juga Maya. Dan buah tangan yang mereka bawa itu betul-betul sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi kayak setandan pisang, kemudian buah-buahan, atau singkong, atau ubi-ubian, atau sayur-sayuran yang masih segar. Dan biasanya kalau misalkan mereka ini menerima buah tangan tersebut, mereka girang banget dalam residual memorinya. Mereka akan langsung membawa semua itu ke dapur dan memberikannya kepada ibu mereka. Dan tidak hanya sampai di sana, Pinot dan Maya ini selalu senang kalau misalkan ada tamu dari ayahnya yang datang, itu sambil membawa anak-anak mereka. Karena misalkan mereka datang bersama orang tua mereka, kemudian orang tua mereka ini pengen ngobrol dengan ayahnya Pinot dan Maya, otomatis anak tersebut pasti disuruh main dengan Pinot dan Maya dong, sambil menunggu orang tua mereka selesai. Dan karena hal tersebutlah akhirnya Pinot dan Maya ini memiliki lebih banyak teman. Dan di bagian ini mungkin kalau untuk Maya sendiri, dia belum terlalu menyadari perbedaan yang terjadi pada saat itu ya. Tapi kalau misalkan untuk Pinot, karena usianya pada saat itu beberapa tahun di atas Maya, dia juga sudah lebih mengerti dengan apa yang terjadi di sekelilingnya gitu kan. Pinot bilang dia mulai sering melihat ayahnya ini mengadakan rapat dengan orang-orang yang biasa bertamu ke rumah mereka itu secara private. Jadi kayak mengadakan pertemuan di sebuah ruangan tertutup, yang boleh masuk itu ya mereka-mereka aja. Bahkan pada saat itu ibu mereka itu nggak boleh masuk, hanya sekedar membawakan minuman pun nggak boleh. Pinot sama sekali tidak tahu ya apa yang dilakukan oleh ayahnya, kemudian tamu-tamunya di dalam ruangan tersebut jika pertemuan tersebut terjadi. Karena memang setiap kali pertemuan itu terjadi, itu akan berlangsung sangat lama. Kadang-kadang itu bisa dari pagi sampai malam. Hingga kemudian sampai di suatu hari Pinot bercerita, ada kesempatan ketika mereka ini ngobrol sama ayah mereka ya. Jadi waktu itu Jimmy, Pinot, dan Maya ini ngobrol gitu kayak sambil ya bercanda-bercanda gitu di teras depan rumah mereka. Dan pada saat itulah Jimmy ini sempat mengatakan pada Pinot bahwa hatinya itu sebenarnya sudah berpihak kepada orang-orang Indonesia. Semua cerita yang dia dapatkan dari teman-teman warga pribuminya yang selama ini bersosialisasi dengan dia, yang datang bertamu dengan dia, pada akhirnya membuat Jimmy ini kayak kayak merasa simpati, kayak merasa kasihan dengan segala perjuangan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Itulah kemudian yang membuat Jimmy ini memutuskan untuk membantu teman-temannya yang berasal dari warga pribumi ketimbang warga-warga Belanda. Dan pada saat itu Jimmy juga sudah bilang kepada Pinot setelah dia selesai membantu beberapa temannya gitu ya. Jadi Jimmy ini tidak menyebutkan temannya siapa, namanya siapa gitu, enggak.
Jimmy hanya mengatakan bahwa dia ingin membantu dulu beberapa teman-temannya, barulah setelah itu dia sudah memiliki rencana untuk memboyong keluarga mereka kembali ke Belanda. Jadi ibaratnya waktu itu Jimmy tidak mau lagi memiliki urusan segala sesuatu di Indonesia. Pinot tidak tahu kenapa, tapi yang jelas memang seperti ada sesuatu yang dikhawatirkan di dalam dirinya Jimmy terhadap mungkin keselamatan keluarga mereka dan juga masalah yang tercipta pada saat itu. Dan itu sedikit cerita mengenai latar belakang dari kehidupan keluarga Pinot dan Maya sebelum pada akhirnya kita akan melangkah ke titik klimaks dari cerita mereka berdua. Ini adalah bagian di mana mungkin tidak ada salah satu pun di antara mereka yang menyangka keluarga mereka pada saat itu akan ditangkap dan kehidupannya akan terenggut begitu saja. Jadi pada saat itu posisinya mereka sekeluarga ini sedang merayakan ulang tahun Maya yang ke-9 di rumah mereka. Jadi merayakannya itu kayak kecil-kecilan aja. Kayak cuma buat kue kecil, kemudian ada lilinnya satu sambil mereka ya nyanyi-nyanyi. Nah, ketika acara tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba saja Pinot dan Maya, ini khusus dari sisi Pinot dan Maya ya, karena residual memori mereka lah yang saya baca. Pada saat itu mereka berdua ini langsung mendengar kayak ada ribut-ribut di bagian depan rumah mereka, dan secara tiba-tiba saja banyak orang-orang berpakaian seragam militer Belanda itu masuk menerobos ke dalam rumah mereka. Dan ketika hal tersebut terjadi, sebetulnya kedua orang tua Maya dan Pinot ini sudah menyuruh mereka untuk berlari ke kamar untuk sembunyi. Sementara waktu itu Jimmy dan Annie ini tetap berada di ruangan tengah untuk menghadapi orang-orang yang datang. Karena pada saat itu mereka berpikirnya orang-orang tersebut datang bukan untuk melakukan kekerasan ya. Dan Pinot serta Maya ini sudah sempat menuruti apa yang dikatakan orang tua mereka. Mereka lari ke kamar, mereka sembunyi di kamar. Pada saat itu Pinot ini sembunyi di bawah kolong tempat tidur, sementara Maya sembunyi di balik pintu kamarnya. Tapi tidak lama ketika mereka ini sudah bersembunyi, tiba-tiba saja kamar mereka ini didobrak sama orang-orang berpakaian militer Belanda tadi. Dan mereka ini benar-benar orang Belanda ya, karena memang mukanya kan muka orang Belanda, bukan londo ireng. Dan ketika kamar mereka didobrak, mereka ini dipaksa untuk keluar dari kamar. Jadi mereka tuh ditarik, khususnya untuk Pinot ya, karena dia bersembunyi di bawah ranjang, itu kakinya ditarik ya. Kemudian dipaksa keluar. Dan pada saat itu mereka berempat, Pinot, Maya, Annie, dan Jimmy, itu dikumpulkan di ruangan tengah. Mungkin karena melihat kekacauan yang terjadi, kemudian suara orang yang ngomong sambil bentak-bentak kan marah-marah, kemudian mereka juga membawa senjata, otomatis pada saat itu Maya ini merasa ketakutan. Jadi waktu itu Pinot melihat bagaimana Maya ini menangis di atas sofa gitu kan, kemudian Annie ini berusaha untuk menenangkan anak-anak mereka sambil memeluk mereka. Dan mungkin karena pada saat itu usia Pinot ini jauh lebih tua dari Maya, jadi secara perasaan, secara mental, Pinot ini cukup lebih kuat ketimbang Maya. Dan pada saat itu Pinot sendiri mengakui ya, meskipun dia juga ngerasa takut, tapi dia tuh kayak terus memperhatikan apa yang terjadi di rumahnya. Jadi kayak setiap sudut itu dia bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang berpakaian militer Belanda tadi. Dan pada saat itu Pinot sempat menyaksikan ada beberapa orang yang berpakaian militer tersebut kayak memaksa masuk ke setiap ruangan yang ada di rumah mereka. Jadi mereka tuh kayak ingin mencari sesuatu. Tapi karena mungkin tidak menemukan apa yang mereka cari, akhirnya waktu itu seisi rumah mereka ini diberantakin lah. Jadi kalau misalkan ada guci ya dipecahin, ada pot ya ditendang, kursi ya diberantakin. Dan pada saat itu Pinot juga sempat melihat bagaimana ayahnya, yaitu Jimmy, itu sedang berusaha untuk berbicara dengan beberapa orang yang ada di sudut ruangan. Pinot tidak tahu apa yang dibicarakan oleh ayahnya pada saat itu karena memang tidak kedengaran dari posisi dia berdiri. Tapi yang jelas kemungkinan yang saya lihat dari residual memorinya Pinot adalah Jimmy ini sedang berusaha untuk bernegosiasi kepada mereka. Dan waktu itu Pinot sendiri bertanya di dalam hati, ini sebenarnya ada apa? Kok bisa sih orang-orang yang senegara dengan dia, orang-orang yang ibaratnya satu keturunan gitu ya dengan mereka, kok bisa melakukan hal seperti itu kepada keluarganya Pinot, sesuatu yang Pinot anggap itu tidak etis dan tidak baik. Tapi sayangnya pada saat itu negosiasi yang dilakukan oleh Jimmy kepada para tentara militer Belanda tadi sepertinya memang gagal, karena memang tidak lama setelah pembicaraan tersebut selesai, keluarga Pinot ini tetap dipaksa untuk dibawa. Dan pada saat itu mereka dipaksanya dengan menggunakan kekerasan juga ya. Pinot, Maya, serta ibunya ini kayak ditarik-tarik gitu supaya mau keluar dari rumah. Bahkan pada saat itu Pinot juga sempat menyaksikan bagaimana ayahnya dipukuli di bagian wajahnya karena waktu itu Jimmy sempat berusaha untuk melindungi anak-anaknya. Pinot menyaksikan loh waktu itu ayahnya ditinju, dipukul, ditampar sampai berdarah. Dan ketika mereka sekeluarga ini dibawa keluar dari rumah tersebut, mereka dibawa dengan menggunakan sebuah truk. Waktu itu Annie dan Jimmy ini dipaksa naik lebih dahulu, dan karena dinilai waktu itu Pinot dan Maya ini terlalu lambat jalannya untuk naik ke atas truk, karena kan pada saat itu truknya agak tinggi ya.
Jadi akhirnya beberapa orang tentara Belanda tersebut memutuskan untuk mengangkat tubuh Pinot dan Maya kemudian dilemparkan untuk masuk ke dalam bak dari truk tersebut. Dan hal pertama yang kemudian dilihat oleh Pinot dan Maya ketika truk tersebut berhenti adalah sebuah bangunan yang sangat besar dengan pagar yang berbentuk dinding yang sangat tinggi-tinggi. Jadi pagarnya itu nggak ada jedaknya, nggak ada selaknya, kemudian nggak ada jendela. Dan ketika mereka kemudian diturunkan dari truk tersebut, mereka ini dipisah. Jadi orang tua mereka ini jalan di depan, sementara Pinot dan Maya berjalan di belakang. Dan yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah bangunan yang didatangi oleh Pinot sekeluarga pada saat itu adalah benteng yang sempat muncul melalui residual memorinya Rowan. Dan mungkin bagi kalian yang belum tahu seperti apa cerita Rowan, kalian bisa cari aja beberapa video di bawah ya, supaya ceritanya jauh lebih jelas. Pinot kemudian bercerita pengalamannya ketika dia dan keluarganya ini dipaksa masuk ke dalam bangunan tersebut ya, ke dalam benteng itu. Dia melihat lebih banyak lagi orang-orang yang berpakaian seragam militer Belanda gitu ada di dalam bangunan tersebut. Jadi mereka itu kayak lalu lalang, kemudian banyak juga yang berjaga dan mengawasi mereka. Bahkan ketika Pinot dan keluarganya ini baru masuk dari gerbang utama, itu mereka langsung diawasi dari segala macam sisi. Dan ada satu kejadian yang kemudian terjadi ketika Pinot dan juga keluarganya ini masuk ya. Jadi ketika mereka masuk kan otomatis mereka harus melewati sebuah jalanan kecil untuk mencapai bagian tengah dari benteng itu. Nah, ketika mereka ini jalan, otomatis kan banyak sekali tentara-tentara Belanda yang ditugaskan untuk menjaga di area atas dari benteng tersebut. Jadi otomatis mereka kan posisinya lebih tinggi dari area jalan yang dilewati oleh Pinot sekeluarga. Ketika orang tua Pinot ini sedang berjalan di jalanan tersebut, mereka dilempari oleh batu-batu kecil yang terbuat dari tanah liat yang sudah kering itu loh. Nah, batu tersebut kemudian dilemparkan oleh para tentara Belanda tadi ke arah Jimmy. Memang tidak diarahkan kepada Pinot dan Maya ya, tapi yang namanya anak melihat secara langsung ayahnya diperlakukan seperti itu, otomatis Pinot kan ngerasa sedih. Dan Pinot ini tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa melindungi ayahnya. Karena yang pertama adalah tangan mereka sama-sama diikat ke belakang, yang kedua adalah pada saat itu mereka ini berjalan sambil diawasi oleh dua orang masing-masing di samping mereka. Dan ketika mereka berempat ini sudah sampai di bagian tengah dari benteng tersebut, jadi kayak area yang memang khusus dijadikan sebagai sel penjara dari tahanan-tahanan mereka. Pada saat itu Pinot, Maya, Annie dan juga Jimmy ini dipisahkan di dalam dua sel yang berbeda. Tapi meskipun berbeda, sel mereka berdua ini kayak saling berdampingan gitu ya. Dan bagian tengah dari dua sel yang berbeda tersebut memang hanya dipisahkan oleh jeruji-jeruji besi. Jadi meskipun mereka terpisah, mereka tidak bisa bersama, tapi setidaknya mereka ini masih bisa melihat bagaimana keadaan orang tuanya secara langsung dari sela-sela jeruji tersebut. Dan penderitaan dalam kehidupan mereka dimulai dari saat itu. Pinot dan Maya selalu menjadi saksi bagaimana hampir setiap hari kedua orang tuanya disiksa habis-habisan di dalam sel mereka. Jadi memang ketika kedua orang tua mereka masih ada, Pinot dan Maya ini jarang disiksa karena mungkin mereka dianggap nggak penting lah gitu. Di awal-awal ketika mereka baru saja di penjara di sana, kemudian mereka melihat bagaimana orang tua mereka disiksa, itu ada proses di mana Pinot dan Maya ini kayak mengalami semacam hal traumatis. Karena kalian bayangkan aja, kalian melihat orang tua kalian dipukulin, ditendangin, kalian nangis, kalian kesel, tapi kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian kalau kalian teriak-teriak, kalian marah-marah gitu ya sama orang yang mukulin orang tua kalian, kalian juga ikut disiksa. Dan pada saat itu kata Pinot, dia tidak hanya melihat ayahnya dipukulin aja, tapi dia juga melihat orang tuanya itu wajahnya dipipisin sama para tentara yang menjaga sel kedua orang tuanya. Dan sayangnya yang harus saya ungkapkan di sini adalah, saya mohon maaf sekali ya, orang-orang yang menjaga sel mereka pada saat itu bukanlah orang Belanda, melainkan orang lokal yang memang pada saat itu sudah mendeklarasikan diri mereka sebagai Londo Ireng. Jadi mungkin buat kalian yang belum memahami Londo Ireng itu apa, Londo Ireng itu adalah istilah yang digunakan di zaman dulu untuk orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi yang memiliki kesetiaan yang mereka berikan kepada orang-orang Belanda. Jadi bisa dibilang mereka ini pembelot lah ya. Dan kembali lagi ke cerita dari orang tuanya Pinot dan Maya, setiap kali mereka ini disiksa, kemudian Jimmy ini berusaha untuk melindungi istrinya, bagaimanapun kan mereka satu sel ya. Maka dengan kejam para penjaga yang ada di sel tersebut akan mengikat Jimmy di atas sebuah kursi, kemudian melanjutkan untuk menyiksa Annie. Dan ada satu hal yang sebetulnya saya tidak merasa tega untuk mengatakan kepada kalian apa saja yang disaksikan oleh Pinot dan Maya dari sel mereka.
mereka. Karena pada saat itu memang tidak hanya kekerasan secara fisik saja yang dilakukan oleh para penjaga sel tersebut kepada Amy, tapi juga pelecehan. Dan saya rasa saya tidak perlu menjelaskan secara detail pelecehan macam apa yang dilakukan oleh penjaga sel pada saat itu kepada ibunya Pinot dan juga Maya. Kalian pasti sudah bisa menebaknya lah ya. Dan Pinot bilang dia paling tidak bisa melihat ketika ibunya ini menjerit kesakitan di saat rambut ibunya yang pada saat itu panjang, ikal gitu ya, itu ditarik kemudian dibenturkan di dinding. Dan ibunya selalu diperlakukan seperti itu setiap kali ibunya melawan ketika ingin dilecehkan. Jadi kalian bisa bayangkan gimana perasaan Pinot dan Maya waktu itu melihat ibunya disiksa. Kemudian membayangkan perasaan Jimmy seperti apa ketika melihat istrinya dilecehkan oleh pria lain di depan matanya dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan saya di sini sama sekali tidak ingin memojokkan atau mendiskreditkan orang dari bangsa apapun ya, tidak. Tapi saya rasa yang namanya manusia berhak untuk diperlakukan seperti manusia juga ya. Dan kalian harus banyak-banyak bersyukur karena kalian bisa hidup di zaman sekarang, tidak perlu merasakan sulitnya hidup di zaman dulu. Karena di zaman dulu ketika kamu melakukan kesalahan atau minimal kamu dianggap salah oleh orang yang sebenarnya nggak suka sama kamu gitu ya, udah abis hidup kita. Itulah yang terjadi pada Jimmy dan keluarganya. Mereka nggak pernah keluar dari sel tersebut, meskipun mereka nggak pernah tahu apa sebenarnya yang membuat mereka itu sampai dikurung di sana dan diperlakukan seperti itu. Bahkan saking kesalnya Pinot kepada orang-orang yang waktu itu menjaga sel mereka, Pinot sampai bilang di dalam komunikasi kami, orang-orang tersebut bukan manusia. Mereka itu cuma wajahnya saja yang manusia, tapi hati mereka itu lebih jahat daripada setan. Jadi satu informasi yang ingin saya berikan kepada kalian ya. Waktu itu penjaga yang memang ditugaskan untuk menjaga selnya Pinot Maya itu ada 1 orang. Kemudian yang ditugaskan untuk menjaga selnya Jimmy dan juga istrinya itu ada 1 orang. Tapi mereka berdua ini memang sering bersama-sama karena memang kan selnya Maya Pinot ini bersebelahan dengan orang tuanya. Dan penjaga tersebut bukan orang Belanda loh ya. Mereka adalah Londo Ireng, orang lokal yang memang setia kepada orang Belanda. Dan jika kalian bertanya apakah pada saat di penjara tersebut Pinot dan Maya ini juga disiksa seperti orang tuanya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa Pinot dan Maya ini juga mendapatkan siksaan yang sama, tapi tidak se-ekstrim orang tuanya. Jadi Pinot dan Maya ini masih sekedar dipukuli menggunakan tangan saja. Kecuali kalau misalkan mereka berdua ini sedang melawan atau berteriak-teriak ketika melihat orang tua mereka ini disiksa, barulah biasanya para penjaga tersebut akan memukuli mereka berdua dengan menggunakan semacam rotan gitu ya, disabetin ke badan mereka sampai menimbulkan luka baret yang keluar darah gitu loh guys. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana kondisi Pinot dan Maya pada saat itu ketika mereka dikurung di dalam sel. Kulit mereka yang putih akan sangat kontras dengan luka-luka yang ada di badan mereka, lebam-lebam yang ada di badan mereka. Dan satu hal yang harus kalian ingat adalah untuk buang air kecil atau buang air besar, mereka tidak diizinkan untuk pergi ke kamar mandi loh. Jadi kalian bayangkan mereka dikurung di dalam ruangan yang tidak terlalu lebar, kemudian harus menjadi satu dengan kotoran mereka sendiri. Jadi pada saat itu Pinot dan Maya, juga orang tuanya ya, dan mungkin juga tahanan-tahanan yang lain, ketika mereka ingin buang air kecil atau buang air besar ya mereka harus mojok di ruangan itu, di ruangan yang sama dengan mereka tidur dan makan. Saking lamanya Pinot dan Maya dihukum di dalam sel tersebut, Pinot sendiri tidak pernah tahu berapa lama tepatnya dia dan keluarganya berada di sana. Bahkan terkadang karena sudah merasa saking bosan terus-menerus disiksa tanpa kejelasan apa salahnya pada saat itu, Pinot bilang dia pernah sampai pada satu titik merasa ingin mati saja. Karena bagi dia hidup juga nggak ada gunanya. Segala sesuatu yang dia alami dalam kehidupannya dulu ya begitu gitu. Setiap hari dipukulin, setiap hari dimarahin, makan juga nggak pernah kenyang, minum pun jarang diberikan air yang bersih. Dan pada saat itu Pinot juga merasa heran karena hampir setiap hari dia melihat orang-orang Belanda lalu lalang di depan selnya. Tapi mereka sama sekali nggak ada rasa apa ya, nggak ada rasa iba, nggak ada rasa kasihan melihat Pinot dan keluarganya yang pada saat itu terluka, yang pada saat itu dipukuli. Padahal kan waktu itu mereka ini satu keluarga negaraan. Itulah yang kemudian membuat si Pinot ini kayak ngerasa ini sebenarnya keluarga saya ini salahnya sebesar apa sih? Kok kami sampai dibenci sebegitunya? Dan yang namanya manusia ya, ketika harus terus-menerus mengalami hal yang sama setiap hari dalam beberapa bulan atau mungkin dalam beberapa tahun, otomatis akan menemukan masa-masa di mana mereka ini akan merasa kayak kebal gitu mental dan perasaannya. Jadi pada saat itu kata Pinot, setiap kali kemudian dia mendengar suara orang tuanya histeris karena dipukuli ya, karena dilecehkan oleh para penjaga sel tadi, Pinot dan Maya ini kayak udah capek nangis, kayak air mata mereka itu udah nggak ada lagi. Jadi ketika mereka
mereka melihat orang tuanya dipukuli, disiksa gitu ya. Yang bisa Pinot dan Maya lakukan pada saat itu hanya menutup mata, kemudian menutup telinga. Karena mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau misalkan mereka ngelawan, mereka teriak, mereka nangis, mereka juga dipukulin. Dan pada saat itu Pinot ini sudah mulai berpikir secara logika. Dia menyadari bahwa sepertinya dia tidak akan bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Karena mereka berbeda sel. Tapi kalau Maya, dia masih memiliki kesempatan untuk melindungi adiknya. Itulah kenapa kemudian Pinot ini selalu bilang sama Maya, kalau misalkan orang tua kita dipukuli, disiksa, udah kita diem aja, kita nggak usah melawan. Karena salah satu faktornya yaitu tadi, Pinot nggak mau melihat Maya ini dipukuli. Nantinya ada apa-apa yang terjadi sama Maya. Dan saya sedikit menceritakan salah satu residual memory dari Pinot dan juga Maya ya, yang pada saat itu berhubungan dengan hukuman yang mereka dapatkan ketika mereka pernah sekali kayak berontak untuk melawan para penjaga sel yang waktu itu berusaha untuk memukuli ibunya. Jadi pada saat itu Pinot ini kayak berusaha untuk jerit-jerit di jeruji besi gitu ya. Sementara Maya ini menangis di sebelahnya. Mereka berteriak histeris sampai mungkin suara mereka ini keluar dari sel tersebut. Lalu apa yang mereka dapatkan ketika mereka melawan pada saat itu? Nggak ada. Bahkan pada saat itu Pinot sempat melihat Maya ini jatuh di atas tanah. Karena kan pada saat itu sel mereka ini alasnya cuma tanah merah gitu aja guys. Nggak ada tikar, nggak ada apapun. Karena pada saat itu Maya terus-menerus dihantam dengan menggunakan alas sepatu. Waktu itu Maya sampai hampir pingsan di situ. Dan sejak saat itulah Pinot ini merasa takut, dia merasa trauma untuk melawan siapapun yang ada di dalam selnya. Hingga pada akhirnya Pinot tidak pernah menyangka bahwa salah satu hal yang paling dia takutkan pada saat itu ujung-ujungnya terjadi juga. Pinot dan Maya harus kehilangan salah satu dari orang tua mereka. Dan pada saat itu yang pergi pertama adalah Annie, ibunya mereka. Jadi situasinya pada saat itu di suatu hari menjelang pagi ya. Pada saat itu Pinot bangun lebih dahulu daripada adiknya. Dan begitu Pinot bangun, dia langsung melihat tubuh Annie ini tergeletak di atas tanah, jadi di dalam sel, dalam keadaan yang sudah tidak berdaya. Dia masih bernafas, tapi dia sangat tidak berdaya. Untuk membuka matanya aja, udah nggak bisa. Melihat kondisi ibunya yang seperti itu, otomatis Pinot merasa panik. Dia langsung berlari menuju ke sela-sela antara selnya dia dan juga sel orang tuanya. Dia berdiri di sana sambil manggil-manggil ibunya. Mama, mama bangun, mama bangun. Dan karena memang suara Pinot pada saat itu sangat keras, otomatis Jimmy dan Maya itu langsung bangun dari tidur mereka. Dan Pinot yang selama ini selalu berusaha untuk menahan tangisannya, pada saat itu udah nggak bisa lagi nahan tangisnya. Aduh, saya jadi sedih. Karena gini ya, gambar yang terlihat dari residual memorinya Pinot adalah dia tuh kayak pengen datang sebentar aja gitu ke ibunya, cuma pengen meluk ibunya aja, cuma pengen megang ibunya aja. Karena pada saat itu Pinot tahu persis ibunya udah nggak akan bisa bertahan lama. Karena meskipun terlihat masih bernafas, tapi nafasnya tuh udah kembang kempis. Kulitnya juga udah pucat, matanya udah nggak bisa kebuka. Dia udah nggak bisa ngerespon panggilan Pinot. Dan sedihnya lagi pada saat itu adalah Jimmy ini posisinya lagi diikat di atas kursi. Jadi bekas-bekas disiksa kemarin itu masih tertinggal di badannya Jimmy. Dan Jimmy bahkan belum sempet dilepasin dari kursi tersebut. Jadi Jimmy juga nggak bisa memeluk istrinya yang pada saat itu kondisinya sudah sekarat. Kalian bayangkan kesedihan mereka sekeluarga seperti apa. Dan ketika kemudian Pinot ini ngejeritkan ya, dia manggil-manggil ibunya, pada saat itu penjaga dari sel mereka itu datang dan bentak-bentak ke Pinot, marah-marah. Kenapa berisik? Kenapa berisik? Dan pada saat itu Pinot sampai lari ke bagian depan selnya. Dia lutut di kaki kedua orang yang menjaga sel dia dan juga orang tuanya. Dan pada saat itu Pinot cuma bilang begini, "Pak, tolong biarin saya masuk ke dalam sel mama. Saya cuma pengen meluk mama sebentar. Saya pengen sama mama sebentar aja, Pak." Tapi waktu itu permintaannya nggak digubris, nggak diladenin. Dan karena Pinot sudah merasa bahwasanya ya sudahlah, saya diacuhkan gitu kan. Dia balik lagi, dia lari ke bagian belakang tempat dimana sekat antara sel dia dan juga orang tuanya. Dia berdiri di situ sambil lagi-lagi nangis manggilin ibunya. Jadi pada saat itu posisinya Pinot dan Maya itu sampai duduk ngesot gitu ya di bawah, di sekat antara sel dia dan sel orang tuanya, nangisin ibunya, nungguin, ngeliatin. Jadi bener-bener kayak mereka berdua ini nggak mau melewatkan waktu. Misalkan sampai pada saat itu ibu mereka ini meninggal dunia. Dan waktu itu yang paling menambah pilu adalah ketika mendengar suara tangisan Jimmy. Jadi kalian bayangkan seorang pria dewasa nangis di depan anaknya, di depan istrinya yang sekarat. Dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia diikat di kursi dalam keadaan babak belur.
Oh, dan memang gak lama dari sana, kata Pinot, dia menyadari di satu titik ketika ibunya udah gak lagi bergerak. Jadi pada saat itu rongga dada ibunya itu udah gak naik turun. Di sanalah kemudian Pinot tahu bahwa ibunya itu sudah tiada. Dan waktu itu ketika ibunya udah gak ada ya, yang terdengar percakapan yang terjadi antara dua penjaga sel tersebut adalah gini, udah mati, keluarin. Dan Pinot serta Maya ini menyaksikan sendiri bagaimana kemudian sel dari orang tuanya itu dibuka. Dan kedua orang penjaga tadi itu mengeluarkan jenazah dari ibu mereka. Dan kalian mau tahu nggak cara mereka mengeluarkan jenazah dari ibu mereka ini seperti apa? Jadi pada saat itu bukan diangkat, bukan diseret kakinya. Diseret kakinya keluar dari sel tersebut. Dan sampai menghilang ke area belakang benteng, itu jenazah beliau ditarik di tengah-tengah orang yang ngeliatin. Gaunnya tersingkap, bagian penting perempuannya terlihat. Kalian bisa bayangkan gimana hancurnya perasaan seorang Pinot, Maya, dan Jimmy pada saat itu. Dan kehilangan istrinya itu menjadi salah satu pukulan yang sangat besar bagi Jimmy ya. Karena seperti yang sudah kita bahas di awal, Annie ini memegang peranan penting dari segala sesuatu yang dilakukan oleh Jimmy dalam kehidupan. Ibaratnya apapun yang ingin dilakukan oleh Jimmy, itu pasti selalu meminta pendapat Annie. Dan setelah Annie nggak ada dalam keadaan tragis seperti itu di depan mata dia, Pinot bilang sepertinya ayahnya merasa sangat terpukul dan merasa sangat bersalah. Jadi sempat beberapa hari setelah Annie ini meninggal dunia, setelah dia sudah tidak ada lagi satu sel bersama Jimmy, Jimmy ini memutuskan untuk menyendiri. Jadi dia mojok aja di ruangan selnya. Dia bahkan nggak mau ngomong sama Pinot dan Maya. Dan ketika ayah mereka sudah tidak mau bicara lagi dengan mereka berdua, ya mereka berdua nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua cuma bisa duduk mojok aja sambil sesekali ya nangis gitu ya, nginget ibunya. Bahkan pada saat itu Pinot bilang ya, dalam beberapa hari tersebut dia melihat bagaimana ayahnya nggak mau makan. Jadi setiap kali dibawakan makanan tersebut dibiarkan aja di tempatnya sampai keesokan harinya. Jadi betul-betul nggak disentuh. Bahkan di keesokan harinya mungkin karena si penjaga tersebut ngerasa kesel, kenapa makanan yang dikasih kok nggak dimakan, nggak tahu terima kasih gitu kan. Pinot ngelihat ayahnya itu kepalanya dipukul pakai piring seng gitu oleh si penjaga sel mereka. Jadi kayak dipung-pung-pung sambil mengucapkan beberapa kata-kata kasar. Dan pada saat itu Jimmy benar-benar nggak melawan, dia cuma nunduk aja, nunduk diem. Dan barulah sekitar beberapa hari kemudian, mungkin setelah Jimmy ini merasa jauh lebih tenang, di suatu malam ketika Pinot dan Maya ini sedang berbaring di sel mereka di atas tanah gitu, mereka sudah bersiap untuk tidur. Pada saat itu tiba-tiba saja Jimmy memanggil mereka untuk datang mendekat di area sekat antara sel mereka berdua. Dan pada saat itu Pinot melihat bagaimana ayahnya sudah pucat, mungkin berat badannya turun drastis hanya dalam beberapa hari. Dan waktu itu Jimmy bilang dia ingin mengatakan beberapa hal kepada anak-anaknya. Saat itulah Jimmy mengatakan kepada Pinot dan Maya bahwasanya alasan mengapa mereka sekeluarga ditangkap dan dikurung di sel tersebut adalah karena mereka sekeluarga ini dianggap sebagai pengkhianat. Orang-orang Belanda tersebut berpikir bahwa seharusnya Jimmy dan keluarganya itu tidak boleh berpihak kepada orang-orang Indonesia. Karena bagaimanapun kan mereka adalah orang Belanda. Mau Belanda itu salah, mau Belanda itu benar, ya mereka harus tetap berada di pihak Belanda. Sementara pada saat itu Jimmy yang memang sangat idealis pemikirannya justru berputar haluan. Karena waktu itu dia berpikir bahwa orang-orang pribumi adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hak mereka di tanahnya mereka. Dan ketidakcocokan yang sempat terjadi di antara Jimmy dan beberapa kolega Belandanya yang pada saat itu berhubungan langsung dengan bagian pemerintahan, itu menyulut pertengkaran di antara mereka. Jadi mereka ini kayak bermusuhan lah. Meskipun Jimmy sendiri tidak merasa bermusuhan dengan mereka. Dan dari apa yang selama ini Jimmy lakukan gitu ya ketika dia berteman dengan orang-orang Indonesia, rupanya dia diawasi oleh orang-orang Belanda tersebut dari kejauhan. Dan pada saat itu tercetuslah sebuah isu yang mengatakan bahwa Jimmy ini sedang menyusun rencana pemberontakan gitu ya, yang nantinya akan dilakukan oleh orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia untuk menyerang orang-orang Belanda yang ada di kota tersebut. Jimmy juga nggak tahu itu isu berkembang dari siapa, asalnya dari mana. Tapi
yang jelas orang-orang Belanda yang ada dalam pemerintahan di kota tersebut percaya dengan isu tersebut dan pada akhirnya memutuskan untuk meniadakan Jimmy dan juga keluarganya. Jimmy bilang alasan mengapa mereka tidak langsung dieksekusi pada saat itu adalah karena memang pihak Belanda ini sedang berusaha untuk menggali beberapa informasi dari Jimmy, tapi Jimmy tidak ingin memberikannya. Jimmy bilang bahwa setidaknya dia harus mati dengan perasaan bangga dengan dirinya sendiri. Jadi meskipun nanti taruhannya adalah nyawa Jimmy sendiri, Jimmy merasa tidak takut untuk tetap menyimpan rahasia tersebut di dalam dirinya sampai dia mati. Dan Jimmy menyatakan semua hal tersebut secara terang-terangan di depan kedua anak-anaknya. Dia percaya meskipun usia anak-anaknya waktu itu belum terlalu dewasa, tapi setidaknya mereka pasti sudah mengerti dengan perjuangan yang mereka lakukan. Dan pada saat itu Jimmy juga berpesan kepada Pinot untuk selalu menjaga Maya apapun yang terjadi. Karena Jimmy yakin bahwasanya dalam waktu yang tidak lama lagi, dia juga akan meninggal dunia. Dan kalau ditanya bagaimana perasaan Pinot dan Maya pada saat mendengarkan cerita dari ayahnya itu, tentu saja mereka sangat sedih. Tapi memang pada saat itu mungkin ya, anak-anak seusia mereka itu memang secara mental dan hati itu sudah disetting untuk siap sedia untuk menghadapi berbagai macam suasana yang mencekam. Jadi waktu itu reaksi yang ditunjukkan oleh Pinot dan juga Maya ya betul-betul tegar. Mereka berjanji kepada ayahnya untuk saling bersama satu sama lain apapun yang terjadi. Meskipun pada saat mengucapkan janji tersebut, Pinot dan Maya ini juga sambil nangis ya, karena mereka kan nggak bisa meluk ayahnya, hanya jari-jari mereka aja yang bisa saling pegangan gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Jimmy waktu itu ternyata benar-benar menjadi kenyataan. Karena memang tidak sampai seminggu kemudian, pada akhirnya Jimmy ini meninggal dunia. Jimmy meninggal karena dieksekusi. Jadi waktu itu kata Pinot, dia menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya dieksekusi oleh Londo Ireng yang sebelumnya memang selalu menjaga sel-sel mereka. Pada saat itu Maya sedang tertidur dan ayahnya dieksekusi dini hari. Tapi kebetulan pada saat itu Pinot ini sempat terbangun karena dia mendengar ada suara berisik yang berasal dari sel ayahnya. Dan ketika Pinot terbangun tersebut, dia sudah melihat ayahnya ini diikat di atas kursi yang biasa digunakan untuk menyiksa ayahnya. Dan pada saat itu Pinot melihat ayahnya ini memang sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk melawan karena di bagian wajahnya itu udah penuh dengan luka-luka sobek yang mengeluarkan darah, bahkan sudah kering karena sudah berhari-hari. Dan waktu itu melalui residual memorinya Pinot, dia melihat bagaimana ayahnya ditembak beberapa kali di bagian wajah. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana kondisi jenazah Jimmy ketika dia meninggal dunia. Pinot menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana eksekusi tersebut terjadi terhadap ayahnya. Sementara Maya ini terbangun di tengah-tengah eksekusi tersebut terjadi. Jadi Maya ini hanya menyaksikan bagian belakangnya saja ketika ayahnya memang sudah tiada. Dan selepas kepergian dari kedua orang tua mereka, sayangnya memang Pinot dan Maya ini tidak pernah lepas dari sel tersebut. Mereka tidak pernah dibebaskan. Bahkan mereka juga harus kehilangan nyawa mereka di dalam sel tersebut. Pinot bercerita ketika dia sudah kehilangan mama dan papanya, entah mengapa dia merasa bahwa kedua penjaga sel yang sebelumnya juga ikut menjaga sel orang tua mereka, itu kayak kerjasama untuk bisa lebih menyiksa Pinot dan Maya. Jadi kalau awalnya Pinot dan Maya ini hanya dipukuli ketika mereka dianggap nakal, ketika mereka ini dianggap melawan, pada saat itu semakin hari semakin sering dipukuli. Meskipun pada saat itu mereka ini merasa nggak membuat kesalahan gitu. Dan apa yang dilakukan oleh kedua penjaga sel tersebut justru semakin gila. Kalian bayangkan anak seusia Maya yang masih 9 tahun itu dipukulin pakai alas sepatu mereka yang solnya tebal-tebal. Bahkan kadang mereka ini kepalanya dibenturin ke dinding berkali-kali sampai semaput. Dan karena lelah dengan semua siksaan tersebut, pada akhirnya Pinot dan Maya ini kayak sampai di satu titik di mana mereka merasa ya sudahlah, kita selesaikan saja semuanya sampai di sini. Toh pada saat itu Pinot sendiri juga merasa kalau misalkan mereka ini tetap hidup, ya nggak ada gunanya juga. Mereka ini kayak ngerasa dijadiin bulan-bulanan aja untuk ngelampiasin kemarahan para penjaga sel tersebut. Jadilah pada saat itu mereka berdua ini sepakat untuk melakukan sesuatu yang sekiranya bisa memancing emosi dari para penjaga sel mereka. Karena mereka tahu ketika mereka berhasil memancing emosi dari dua orang tersebut, mereka akan dipukuli. Jadi kayak benar-benar sudah seputus asa itu pikiran mereka terhadap hidup mereka sendiri. Dan hal yang kemudian dilakukan oleh Pinot dan Maya pada saat itu adalah di suatu hari ketika mereka ini dapat jatah makanan gitu ya. Dan biasanya yang akan membawakan makanan tersebut adalah si penjaga sel tadi. Dan ketika makanan tersebut sedang berusaha dilemparkan oleh penjaga sel tadi, pada saat itulah Pinot serta Maya ini sama-sama meludahi wajah dari kedua orang penjaga sel mereka. Jadi mereka meludahnya tuh betul-betul dengan perasaan marah gitu ya. Jadi kayak
cuy, kayak gitu. Dan mendapat perlakuan seperti itu, tentu saja kedua orang penjaga sel tersebut sangat marah. Sangat marah. Bahkan pada saat itu mereka berdua langsung membuka kunci dari pintu sel Pinot dan juga Maya. Masing-masing dari mereka itu menangkap Pinot dan Maya. Dan di sini sebenarnya yang paling tragis yang terjadi terhadap mereka berdua adalah melalui residual memorinya Pinot. Karena pada saat itu kan Pinot yang menyaksikan secara langsung ya apa yang terjadi kepada Maya. Kalian bayangkan tubuh sekecil Maya itu dijatuhkan ke tanah oleh salah satu penjaga yang tubuhnya paling besar di antara mereka berdua. Dan ketika Maya ini posisinya sudah jatuh di tanah dalam posisi terlentang, si penjaga sel tadi dengan sengaja duduk di atas wajah Maya. Dan duduknya tuh betul-betul dengan tenaga loh. Jadi kayak digituin. Dan pada saat itulah kata Pinot, dia sempat mendengar seperti ada suara tulang yang patah. Dan suaranya berasal dari arah Maya. Dan penjaga sel tersebut seperti sengaja untuk duduk dalam waktu yang lama di atas wajahnya Maya. Jadi Maya ini nggak bisa bernafas. Mungkin sekitar beberapa menit kemudian ketika Pinot tidak lagi melihat Maya ini berusaha untuk melawan atau berontak, barulah si penjaga sel tadi langsung berdiri dan memastikan kondisi Maya dengan cara ditendang-tendang gitu bagian tangannya. Dan waktu itu Maya sudah benar-benar tidak bergerak sama sekali. Dan yang harus kalian ketahui adalah apa yang dilihat Pinot pada saat itu, bagian wajah Maya itu sudah tidak berbentuk seperti seharusnya lagi. Jadi kalau normalnya rahang manusia kan lurus gini ya. Yang pada saat itu Pinot saksikan dan saya saksikan melalui residual memorinya Pinot adalah bagian rahangnya itu udah bergeser jauh. Dan Maya sudah meninggal dunia. Bisa jadi karena kehabisan nafas dan cedera berat yang dia alami di tengkorak kepalanya. Dan tidak hanya berhenti sampai di sana, setelah mereka memastikan bahwa Maya ini sudah tidak lagi bernyawa, siksaan mereka lalu difokuskan ke arah Pinot. Jadi mereka tuh kayak benar-benar udah kehilangan kesabaran terhadap Pinot dan Maya. Mereka ini kayak betul-betul udah memutuskan, ya udahlah kita habisin aja nih anak-anak sekalian, karena orang tuanya juga udah nggak ada. Dan pada saat itu Pinot dipukuli habis-habisan. Dia dipukuli dengan menggunakan pentungan kayu yang ukurannya lumayan besar, jadi kayak balok gitu. Dan mungkin karena terlalu banyak mendapatkan pukulan dari orang-orang dewasa, Pinot tidak bisa melawan, pada akhirnya dia jatuh tersungkur di atas tanah. Dan masih dalam posisi tersungkur, masih dalam posisi tidak berdaya waktu itu, kedua penjaga sel tadi tetap menginjak-injak badannya Pinot. Saya sendiri tidak bisa mengatakan apakah waktu itu Pinot pingsan atau tidak ya, tapi yang jelas dari residual memorinya Pinot ini masih bisa merekam sedikit demi sedikit dalam keadaan yang belum meninggal dunia. Kalian bayangkan, dia masih bernafas. Meskipun waktu itu pandangannya sudah agak buram ya. Kalian bayangkan kekejaman yang kemudian dilakukan oleh kedua penjaga sel tadi terhadap diri Pinot. Jadi, untuk bisa menghabisi Pinot dengan cara menyiksa dia terlebih dahulu, yang mereka lakukan pada saat itu adalah memotong habis bagian alat vital dari Pinot. Jadi bukan kayak disunat ya, bukan. Dipotong habis sampai lepas dari tempatnya. Saya sendiri nggak tahu iblis apa yang sedang merasuki kedua orang tersebut sampai tega melakukan hal sesadis itu terhadap anak seusia Pinot. Kalian nggak perlu membayangkan seberapa melengking histerisnya jeritan Pinot pada saat itu merasakan kesakitan yang luar biasa ketika salah satu organ terpenting di diri dia itu dipotong. Dan Pinot meninggal dunia karena hal tersebut. Dia kehilangan banyak sekali darah. Bahkan ketika meninggal dunia, jenazah Pinot ini hampir seluruhnya dipenuhi oleh bercak darah. Karena dia sempat guling-gulingan. Dia guling-gulingan sambil megangin lukanya yang mengeluarkan darah luar biasa banyak. Jadi pada saat itu, Pinot dan Maya meninggal dunia di hari yang sama, hanya di jam yang berbeda. Dan sebenarnya kisah kehidupan Pinot dan Maya sudah selesai sampai di sini. Karena ketika mereka meninggal dunia, otomatis residual memori mereka juga berhenti merekam. Dan seperti yang pernah saya informasikan di postingan saya mengenai mereka bahwa sekarang di masa mereka ketika mereka sudah menjadi entitas, semesta menakdirkan mereka untuk bisa bersama. Tapi kalian jangan salah paham dulu ya. Sebelum mereka ini bisa bersama, diizinkan semesta untuk bertemu sampai sekarang, mereka ini sempat terpisah lebih dulu loh. Mereka ini sempat berjalan di jalan mereka masing-masing untuk menjalani proses mereka masing-masing terlebih dahulu. Pinot sempat merasa kehilangan Maya, Maya juga sempat merasa kehilangan Pinot. Hingga kemudian mungkin waktu berjalan, mereka sudah menjalani proses mereka dengan baik, mungkin mereka sudah mulai bisa melepaskan hal-hal yang tidak mereka inginkan di dalam hati mereka pada saat itu. Pada akhirnya semesta membawa mereka untuk bertemu dalam satu dimensi yang sama. Dan saya tidak bisa menjelaskan secara detail kepada kalian seperti apa sih proses tersebut, kok bisa terjadi
terjadi, kenapa ada entitas yang bisa saling bertemu lagi, tapi ada juga yang tidak. Sekali lagi saya bilang kepada kalian, itu adalah urusan semesta, karena segala sesuatunya, proses yang ada di dunia ini yang menjalankan adalah semesta, dari izin Tuhan yang Maha Esa tentunya. Dan salah satu bocoran yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah, saya menemukan energi Pinot dan Maya itu di salah satu rumah tua Belanda yang sudah dijadikan sebagai cagar budaya di salah satu kota. Tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah rumah tersebut bukan rumah mereka ya. Mereka ada di sana karena semata-mata vibes yang mereka rasakan ketika mereka hidup dulu itu mirip-mirip dengan apa yang mereka temukan di rumah tersebut. Jadi kalau misalkan ada satu entitas mendiami satu tempat, itu tidak selalu menjadi tanda bahwasanya ketika hidup dulu entitas tersebut ada di sana loh ya. Ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Dan ya demikianlah keseluruhan kisah dari sosok entitas bernama Pinot dan Maya yang kisahnya betul-betul memberikan pembelajaran mendalam bagi kita yang hidup di zaman sekarang, bahwasanya kita harus belajar bersyukur atas segala hal yang sudah kita alami di masa-masa ini, bahwa kita tidak perlu lagi mengalami hal-hal sulit di masa lalu, di zaman-zaman penjajahan, di zaman-zaman ketika orang itu dengan seenaknya bisa memperlakukan orang lain, bisa membunuh, bisa menyakiti tanpa harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Kalian harus banyak-banyak bersyukur karena kalian bisa menghirup udara bebas sekarang, bisa pergi kemana saja yang kalian mau, bisa makan apapun yang kalian mau, bisa melakukan apapun yang kalian suka tanpa merasa dikekang oleh orang lain. Jadi kalian harus memanfaatkan privilege tersebut dengan menjadi orang yang lebih baik lagi, dengan bisa memperlakukan manusia secara manusiawi, karena cukuplah penderitaan semacam itu dirasakan oleh orang-orang di masa lalu ya. Kita yang hidup di masa sekarang cukup mengambil pembelajaran saja dari mereka, supaya nantinya kita tidak memperlakukan orang sekejam dan sekeji itu lagi. Jadi apapun cerita yang kalian dapatkan dari para entitas yang berasal dari masa lalu, utamanya yang berasal dari zaman penjajahan ya, jangan jadikan hal tersebut sebagai alasan kalian untuk menghakimi seseorang berdasarkan kewarganegaraan, berdasarkan ras ataupun agama. Tapi justru jadikanlah pengalaman hidup mereka tersebut menjadi bahan renungan kita semua, bahwasanya kalau misalkan kita sudah diberikan kesempatan untuk hidup dengan jauh lebih baik, ya kita jalani dengan baik. Satu hal yang harus kita ingat, apapun perbedaan kewarganegaraan kita, agama kita, ras kita, bangsa kita, kita ini sama di mata Tuhan. Dan dengan segala ketulusan hati, saya ingin meminta kita semua yang mendengarkan cerita Pinot dan Maya untuk bisa terus mengirimkan doa kepada mereka ya. Karena jujur saya merasa sebenarnya energi mereka ini sudah ada di ambang ingin sirna. Dan saya harap hal tersebut bisa segera terlaksana, karena sejatinya mereka berdua ini adalah anak-anak baik, anak-anak yang hanya menjadi korban dari keganasan orang-orang zaman dulu yang tidak mengerti apa-apa. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.